Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan penangkapan dan penahanan relawan Global Support Flotilla yang dilakukan oleh militer Israel. Kita sudah terhubung dengan Profesor Hikmahanto Juanda, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore, Anissa. Baik, Prof. Hik, tindakan Israel mendapat kecaman dari banyak pihak sebagaimana informasi yang kita saksikan tadi termasuk juga dari Indonesia begitu ya. Saya ingin tahu pandangan dari Prof. Hik merespon Indonesia terkait dengan persoalan ini juga seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Prof. Hikmah. Ya, saya 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah Indonesia sudah tepat melakukan kecaman pada waktu ada penghadangan terhadap kapal-kapal yang masih ada di perairan internasional. Yang kedua juga telah melakukan pengecaman terhadap bagaimana otoritas Israel memperlakukan para relawan, termasuk relawan Indonesia yang tidak manusiawi. Ya, ingat Bapak Presiden pernah mengatakan bahwa kita ini di masa lalu pernah diperlakukan bahkan sama dengan anjing. Nah, jadi saya setuju bahwa ini perlu dikecam oleh pemerintah Indonesia karena kita para relawan termasuk relawan Indonesia diperlakukan seperti anjing karena disuruh menunduk tanpa alasan apa untuk apa dan kemudian juga melakukan penyetruman tadi kita dengar, pemukulan dan lain sebagainya. Ya, ini suatu hal yang tidak manusiawi dan tentu kita harus merefleksikan hal ini. Otoritas kita kalau misalnya melakukan penangkapan walaupun sejahat apapun tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan derajat pelaku menjadi sama dengan anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya penanganan dari pihak Indonesia ini banyak yang salah, terutama Bapak Menlu ya, Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya harus sampaikan juga, banyak hal yang keliru. Pertama adalah ketika Bapak Menlu mengatakan bahwa meluruskan istilah penculikan dan penyanderaan. Katanya bukan penculikan atau penyanderaan, tetapi ini merupakan pelarangan. Ya, kalau misalnya Bapak Menlu mengatakan istilah pelarangan, berarti Bapak Menlu membenarkan tindakan otoritas Israel. Betul. Yang melarang para relawan ini yang berada di perairan internasional, di mana Israel tidak mempunyai otoritas, tetapi Bapak Menlu mengatakan pelarangan. Ini yang harus hati-hati, karena ini berarti kita tahu keberpihakan dari Bapak Menlu adalah kepada Israel dan tidak kepada para relawan, terutama kepada rakyat Palestina. Itu satu. Hal yang kedua adalah penanganan oleh Kemlu ya, yang menganggap bahwa permasalahan ini permasalahan yang sifatnya bilateral antara Indonesia dengan Israel, dan karena kita tidak punya hubungan diplomatik lalu menggunakan negara ketiga yang punya hubungan diplomatik untuk melakukan pembebasan terhadap warga negara kita. Padahal ini permasalahan bukan antara kita dengan Israel, tapi dunia dengan Israel. Karena kita tadi lihat bagaimana dari pihak Inggris, dari pihak Spanyol yang warga negaranya menjadi korban itu menyampaikan, ya. Jadi ini bukan masalah antara Indonesia dengan Israel, dunia dengan Israel. Oleh karena itu, menurut saya penanganan ini bukan penanganan yang katakanlah kalau misalnya warga negara kita sedang ada di negara lain terjerat dengan masalah hukum, lalu kemudian ada sanksi terhadap yang bersangkutan, lalu kita mencoba untuk melakukan perlindungan. Itu betul. Kalau yang itu harus kita lakukan secara bilateral. Tapi yang sekarang ini bukan masalah bilateral. Itu kesalahan dari Kementerian Luar Negeri yang saya berharap tidak boleh terulang lagi. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya kalau tadi negara-negara seperti Inggris, Spanyol itu memanggil duta besar Israel karena mereka punya hubungan diplomatik dan memberikan peringatan, bahkan memberikan sanksi kepada Ben Gvir, Menteri Keamanan dari Israel, sanksi-sanksi ketika mereka akan datang ke misalnya negara Inggris dan lain sebagainya. Nah, kita Indonesia memang kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi saya berharap jangan sampai Kementerian Luar Negeri salah lagi. Kita kalau bisa pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat draft resolusi di Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan pihak Israel terhadap kapal-kapal flotila ini. Karena
kapal-kapal flotila ini tidak hanya hari ini saja insiden ini terjadi. Ya. Tahun kemarin terjadi dan akan datang itu akan terjadi juga. Jadi kalau misalnya di masa yang akan datang ini akan terjadi, kita sudah tahu Israel tidak boleh memperlakukan mereka sebagai katakanlah binatang. Ya. Israel tidak boleh melakukan intersepsi pada perairan internasional. Kalau memang masuk ke perairan teritorial Israel atau misalnya jalur tambahan Israel, boleh mereka menegakkan aturan. Tetapi tidak boleh pada perairan internasional. Ya, karena kegiatan flotila ini sejak tahun 2008 ya, dan tahun depan mungkin juga muncul lagi atau akhir tahun, saya tidak tahu. Itu penyelenggara yang akan membuat kegiatan ini seperti itu. Oke, artinya yang kemudian ini diperdebatkan juga begitu ya terkait dengan hukum laut internasional versus juga atau dengan ketetapan terkait dengan blokade militer oleh Israel begitu. Lantas siapa kemudian yang nanti bisa begitu Prof. Hikmah menekankan secara jelas begitu ya dengan keteguhan yang pasti yang bisa kemudian menjadi rujukan juga bahwa wilayah tersebut memang merupakan wilayah hukum laut internasional begitu, bukan dalam berada pada blokade militer Israel begitu. Dan seberapa besar kemudian militer Israel benar-benar bisa mendapatkan konsekuensi hukum dari masyarakat internasional, Prof. Hikmah? Sayangnya dalam masyarakat internasional kita tidak bisa samakan dengan apa yang ada di dalam masyarakat nasional ya. Kalau masyarakat nasional ada pengadilan, bahkan pengadilan bisa melakukan upaya paksa dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat internasional itu tidak ada. Oleh karena itu kita harus juga memahami kalau Israel kemudian dia mengabaikan ketentuan hukum internasional, maka tidak ada pihak yang akan bisa memberikan sanksi kepada dia. Oleh karena itu yang saya usulkan tadi, kalau misalnya dari pemerintah Indonesia, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita bisa mengajukan resolusi Majelis Umum PBB yang intinya adalah mengutuk tindakan Israel itu. Bagi sebuah negara, kalau misalnya ada resolusi seperti itu, dan banyak negara yang menyetujui resolusi seperti itu sebagai tamparan terhadap mereka, dan kita berharap bahwa negara tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, karena seperti saya katakan, kalau itu di wilayah teritorial Israel atau di jalur tambahan Israel, ya, contiguous zone, mungkin itu bisa dilakukan. Misalnya kapal itu dimasuki oleh otoritas dan kemudian digeledah dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya, tetapi tidak kalau misalnya di perairan internasional. Nah, nanti yang jadi permasalahan lagi adalah kalau misalnya di perairan yang dekat dengan Gaza, Palestina, apakah itu merupakan perairan Israel atau bukan sebenarnya? Itu menjadi perdebatan karena belum diakuinya Palestina sebagai sebuah negara oleh pihak Israel. Seperti itu, Anissa. Karena kita ketahui begitu ya, Israel ini kan seakan-akan juga memiliki impunitas ketika berkasus dan seperti tidak bisa disentuh begitu oleh hukum internasional. Dan ketika melihat adanya tekanan yang terjadi saat ini, Anda meyakinikah bahwa kemudian Israel bisa diseret ke meja hijau maupun juga dapat dibawa ke Mahkamah Internasional, Prof. Hikmah? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Itu karena kalau ke Mahkamah Internasional itu harus ada persetujuan dari Israel untuk mau dibawa ke Mahkamah Internasional. Karena menurut pasal 36 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional, maka pemeriksaan perkara itu harus menjadi kesepakatan antar para pihak. Demikian juga kalau kita menyampaikan ke Mahkamah Kejahatan Internasional, Israel akan mengatakan bahwa kami bukan anggota dari Statuta Roma, sehingga kami tidak seharusnya diadili di sana. Tapi sekali lagi, inti yang saya sampaikan dengan resolusi Majelis Umum PBB ini adalah bagaimana dunia membuat malu dari pihak Israel. Kalau kemarin ini mereka dibuat malu oleh para relawan yang mau memasuki, dan kemudian kita tahulah bagaimana mereka diperlakukan, dan sekarang sudah muncul berita-berita dan kemudian juga apa yang disampaikan oleh para relawan, tindakan-tindakan kasar oleh otoritas di Israel itu kan sudah dipermalukan, tapi belum di level negara. Oleh karena itu, untuk sampai pada level negara ini, saya mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri, saya mohon sekali Kementerian Luar Negeri mau mensponsori sebuah resolusi di Majelis Umum PBB yang mengutuk tindakan Israel terhadap flotila-flotila, baik yang sekarang ini maupun flotila-flotila yang akan masuk di masa yang akan datang,
terutama ketika mereka masih ada di perairan internasional. Seperti itu, Anissa. Baik itu yang menjadi rekomendasi begitu ya terkait dengan resolusi yang kemudian bisa disampaikan dan juga diberikan begitu ke Majelis Umum PBB, dan kita akan lihat juga seperti apa nanti penanganannya, tindak lanjutnya dari pemerintah Indonesia. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Prof Hik, salam sehat selalu, selamat sore. Terima kasih, selamat sore, Anissa.